Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Frediani Agustina dan rekan saya yaitu Indah Wulandari. Kami di sini akan menjelaskan sedikit mengenai nasih dan mansukh. Dimulai dari saya terlebih dahulu mengenai nasih dan mansukh. Nasih mansukh berasal dari kata nasah. Dari segi etimologi, kata ini dapat diartikan atau dapat dipakai untuk beberapa pengertian, yaitu melenyapkan, menghapus, atau menghilangkan, dan dapat juga diartikan untuk memindahkan. Dalam segi apa? Yaitu memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Sedangkan pengertian nasah secara terminologi menurut Mahna Khalil Al-Qattan sebagaimana termaktub dalam buku studi Al-Quran, nasah ialah mengangkat atau menghapus hukum syara dengan dalil hukum atau kitab syara yang lain. Syarat-syarat nasah itu ada 3. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hukum yang mansukh adalah hukum syara. Yang kedua yaitu dalil penghapus hukum tersebut ialah kitab syar'i yang datang lebih kemudian dari kitab yang hukumnya mansukh. Yang ketiga, kitab yang dihapuskan atau diangkat hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Macam-macam nasikh atau nasakh itu ada 4. Yang pertama, Al-Quran dinasihkan dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dinasihkan dengan sunnah. Yang ketiga, sunnah dinasihkan dengan Al-Quran. Dan yang keempat atau yang terakhir, sunnah dinasihkan dengan sunnah. Baiklah, itu penjelasan tadi sedikit dari saya. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Indah Wulandari. Ada 3 bentuk-bentuk nasikh. Yang pertama, nasikh tilawah dan hukumnya sekaligus. Yang kedua, nasikh hukum dan tetap adanya tilawah. Yang ketiga, menasikkan tilawah di samping tetapnya hukum. Hikmah keberadaan nasikh menurut Mahna Al-Qattan terdapat 4 ketentuan, yaitu yang pertama, menjaga kemaslahatan hamba. Yang kedua, pengembangan persyariatan hukum sampai kepada tingkat kesempurnaan seiring dengan perkembangan dakwah dan kondisi manusia itu sendiri. Yang ketiga, menguji kualitas keimanan mu'alaf dengan cara adanya perintah yang kemudian dihapus. Yang keempat, merupakan kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab apabila ketentuan nasikh lebih berat daripada ketentuan mansukh, berarti mengandung konsekuensi pertambahan pahala. Sebaliknya, jika ketentuan dalam nasikh lebih mudah daripada ketentuan mansukh, itu berarti kemudahan bagi umat. Cara mengetahui nasikh dan mansukh. Yang pertama, keterangan tegas dari Nabi atau sahabat, seperti hadis yang artinya, "Aku atau dulu pernah melarangmu berziarah ke kubur. Sekarang Muhammad telah mendapatkan izin untuk menziarahi ke kubur ibunya. Kini berziarahlah kamu ke kubur. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan pada hari akhir." Muslim, Abu Dawud, dan Tirmizi. Yang kedua, kesepakatan umat tentang menentukan bahwa ayat itu nasikh dan ayat itu mansukh. Yang ketiga, mengetahui yang lebih dahulu dan kemudian turunnya dalam perspektif sejarah nasikh dan tidak dapat ditetapkan berdasarkan ijtihad, pendapat mufassir, atau keadaan dalil-dalil yang secara lahir tanpa kontradiktif atau terlambatnya keislaman seseorang dari 2 perawi. Oke, baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.